Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita bisa bertemu kembali, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling tawasul haq, tawasul sabr, demi mendekatkan hati kita kepada Allah, juga mendekatkan hati kita sesama jamaah Masjid As-Sa'adah. Salawat beserta salam kita hantarkan pula kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, kita lanjutkan materi tentang pengantar fikih perbandingan. Kita sudah bahas beberapa poin besar dalam bagaimana sebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama yang berimplikasi berbedanya aplikasi tersebut di masyarakat. Sekarang kita teruskan ke poin yang lebih mendasar lagi. Kita selam untuk menjadi fondasi dasarnya terhadap hukum-hukum yang sudah kita bahas. Pada pagi hari ini kita masuk dalam tema hukum syariah. Hukum-hukum syariah. Bagi yang telinganya sensitif, pasti bertanya dalam hatinya, udah hukum syariah, ya, itu sama aja ya, hukum syariah sama aja. Nah, jadi maksudnya karena dulu kita pernah bahas bahwa syariah itu berbeda dengan hukum Islam, itu berbeda dengan fikih ya, kita sudah bahas dulu. Nah, ini kita bahas hukum syariah. Artinya syariah yang Allah turunkan, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu hanya bisa dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Sepeninggalan beliau, maka sudah tidak ada yang bisa menjelaskan itu kecuali pewarisnya, yaitulah para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Namun para ulama ini punya klasifikasi tersendiri, dan di antara ulama itu ada namanya mujtahid. Kita sudah bahas di pertemuan pertama dulu, awal-awal sekali. Mujtahid ada tingkatannya, dan yang paling tinggi itulah mujtahid mustaqil akli ya. Itu yang sampai sekarang masih ada 4 itu. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Saking sulitnya menjadi mujtahid itu, kalau sekarang apakah masih ada mujtahid untuk mujtahid infirad di Indonesia? Sepertinya sudah tidak ada. Di dunia mungkin ada 1-2 mujtahid yang dia masuk klasifikasinya cuma mujtahid mufti, karena sudah sangat sulit sekali untuk menjadi mufti. Maka kita yang berada di akhir zaman ini cuma sebagai muqallid saja. Kita cuma ikutin, ambil kutip gitu. Udah nggak bisa karena saking ketatnya. Nah, para ulama ini merumuskan bahwa syariah itu bisa kita mengerti dengan mudah melalui bantuan ulama. Maka syariah itu dijelaskan hukumnya bagaimana. Itu yang disebut dengan hukum-hukum syariah. Maka dirumuskan dalam suatu kaidah, hukum syariah itu khitabullah ta'ala, perintah Allah, berita dari Allah, al-muta'alliqu bi af'alil mukallaf, yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang diturunkan syariah itu.
bil iqtidai. Nah, yang pertama kriterianya dia berbentuk tuntutan. Yang kedua awil tahyiri. Yang kedua bentuknya pilihan. Yang ketiga awil wamni. Yang ketiga hukum wamni. Jadi kita lihat hukum syariah dibagi tiga: tuntutan, pilihan, wamni. Wamni ini artinya kalau dari segi kata susah kita terjemahin, karena artinya wamni itu meletakkan. Tapi kalau dari segi istilahnya dia seperti hukum yang tidak bisa berdiri sendiri, hukum sebab akibat itu, hukum kausalitas itu ya. Jika ini maka ini, jika ini maka ini. Maka itu hukum wamni. Nah, hukum syariah itu terbagi jadi tiga itu: tuntutan, pilihan, dan wamni. Kita fokus di tuntutan pertama. Kalau tuntutan itu biasanya cuma dua biasanya. Tuntutan untuk melakukan atau tuntutan untuk tidak boleh melakukan gitu ya. Atau bahasa sederhananya perintah atau larangan. Jadi tuntutan itu ada perintah dan larangan. Kalau perintahnya tegas, dia turun menjadi wajib. Kalau perintahnya kurang tegas, dia turun menjadi mandub, sunnah ya. Kalau larangannya tegas, dia turun menjadi haram. Kalau larangannya tidak tegas, jadi makruh gitu ya. Jadi yang tuntutan itu dia turun menjadi 4: wajib, sunnah, makruh, haram. Kalau yang pilihan, dia turun cuma satu aja, yaitu mubah ya, pilihan. Nah, yang hukum waqo', hukum kausalitas, dia turun menjadi 5. Ada hukum sabab, ada hukum syarat, ada hukum mani, ada hukum sah batal, ada hukum azimah rukhsah. Jadi kalau kita singkat, hukum syariah itu diturunkan menjadi 10. Pertama wajib, kedua sunnah, ketiga makruh, keempat haram, kelima mubah, keenam, nah yang keenam mungkin sering lewat ya, sabab, hukum sabab. Yang ketujuh hukum syarat. Yang kedelapan hukum mani. Yang ke-9 hukum sah batal, dan ke-10 hukum azimah rukhsah. Sampai di sini masih aman ya? Insyaallah. Kalau belum masih ada bingung, itu oke, nggak apa-apa, karena nanti akan dijelaskan satu persatu. Kita masuk dalam yang tuntutan pertama, yaitu wajib. Nah, sebelum saya lanjutkan, kira-kira wajib itu yang kita ketahui itu ada berapa kira-kira wajib atau fardu? Biasanya kita sering dengar itu fardu ain, terus ada fardu kifayah. Setelah fardu itu ada lagi ya kira-kira? Nah, sering kita terlihat bahwa fardu itu atau rukun wajib itu ada banyak juga kriterianya. Kita bisa mandang wajib itu dari 4 sudut pandang. Yang pertama kita lihat dari sudut pandang bahwa wajib itu berdasarkan jenisnya dibedakan. Nah, berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi 2, yaitu wajib muayyan dan wajib mukhayyar. Benar apa? Wajib muayyan dan wajib mukhayyar. Jadi kalau wajib muayyan itu wajib yang dia ketika kita berada dalam kondisi itu kita nggak bisa melakukan apa-apa kecuali melakukan perbuatan tersebut. Contohnya sholat. Masuk waktu sholat kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali cuma sholat. Nggak bisa ganti dengan yang lain. Nggak bisa misalnya kita orang kaya banyak duitnya, saya nggak mau sholat dulu, saya mau kasih anak yatim makan, nggak bisa. Ya harus sholat gitu. Nah itu namanya hukum muayyan, wajib muayyan ya. Tapi ada wajib yang kita punya pilihan, wajib mukhayyar. Nah, apa misalnya? Misalnya ketika kita bersumpah nih, kemudian kita langgar sumpah kita sendiri.
Nah, itu ketika menjalani itu, kita wajib menjalani kafarat. Kafaratnya itu hukumnya wajib, tapi kita punya pilihan untuk melakukannya. Bagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah gak akan tuntut dengan perkataan kamu bersumpah kalau gak niat bersumpah. Emang ada manusia sumpah gak niat bersumpah? Banyak ya. Apalagi kalau di daerah Arab itu mereka biasanya wallahi gitu ya. Itu maksudnya bukan mereka bersumpah niatnya demi Allah, tapi memang karena kebiasaannya aja. Kalau kita misalnya beneran, serius gitu ya, mereka wallahi. Jadi kalau kita cuma sumpahnya seperti itu, gak niat bersumpah, itu gak dituntut untuk bayar kafarat. Tapi walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi yang Allah tuntut minta pertanggung jawab itu yang sumpah yang memang sengaja lakukan sumpah. Nah, kalau dilanggar maka fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kafaratnya pertama, kasih makan anak yatim dengan makanan yang biasa kita kasih makan ke keluarga, atau lebih baik boleh. Biasa makan warteg 10.000, kasih anak-anak yang 20.000 boleh. Makan biasa 10.000, kasih yang 5.000 boleh. Ya, standarnya minimal atau lebih baik. Ada yang kedua, wakiswatuhum, atau beri pakaian, sebagaimana kita beri pakaian kepada keluarga juga. Au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Jadi kalau kita melanggar sumpah itu kasih 10 orang yatim makan, atau memberi dia pakaian, atau membebaskan budak. Kalau nggak mampu baru puasa 3 hari. Nah, yang sering terjadi itu apa? Dia melanggar langsung puasa 3 hari. Kalau ditanya boleh nggak? Melanggar sumpah langsung puasa 3 hari? Nggak boleh jawabannya. Karena yang wajibnya itu, mukhayyarnya itu beri makan yatim, beri pakaian, atau membebaskan budak. Kalau nggak mampu baru masuk rukhsah. Nanti kita bahas di terakhir rukhsah. Nah, itu dia wajib mukhayyar, punya pilihan. Atau misalnya denda, kita nggak puasa Ramadan ya. Nah, kalau di fikih Syafi'i itu hanya karena hubungan seksual, Jadi kalau kita hubungan seksual di Ramadan itu ada kafaratnya. It'amu sittina miskina, kasih makan 60 orang miskin, atau pemalam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, atau fatahriru raqabah, atau membebaskan budak. Jadi ada pilihannya. Nah, itu namanya wajib mukhayyar. Ada wajib muayyan, ada wajib mukhayyar. Itu dari segi jenisnya. Ada dari segi takaran, dari segi ketentuannya. Ada namanya wajib muhaddad dan wajib ghairu muhaddad. Pernah dengar Pak? Jadi wajib muhaddad itu dia sudah ditakar. Kewajibannya sudah ditakar, nggak bisa ada takarannya. Misalnya kita zakat emas misalnya, ada haulnya, ada nisabnya. Haulnya 1 tahun, nisabnya 80 gram emas misalnya. Ada takaran sebenarnya. Tapi ada yang nggak pakai takaran. Tapi wajib juga. Kalau sedekah kan nggak wajib ya, nggak ada takaran wajib. Jadi dia wajib tapi nggak ada takaran. Nah, itu apa? Itu kafarah sedekah mutlak. Jadi kalau kita nazar misalnya, nazar, saya kalau tembus nanti jadi presiden, saya mau nazar bersedekah. Nah, kalau katanya cuma bersedekah, maka dia itu jatuhnya mutlak. Ketika kita bahas 1.000 aja kita keluarkan untuk bersedekah, maka sudah gugur kewajiban. Tetapi kalau dia nggak mutlak, kalau dia bilang saya nanti kalau jadi presiden, saya mau sedekahnya 1 miliar. Nah, dia berarti harus 1 miliar. Jadi sudah ada takaran.
Yang selanjutnya wajib dari segi taklifnya. Nah, itu yang biasa kita dengar, wajib aini dan wajib kifai. Kalau wajib aini semua kita wajib melakukannya. Kalau wajib kifayah ada satu orang yang melakukan, yang lain gugur kewajiban. Misalnya apa? Misalnya belajar tahsin, belajar tajwid Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau satu safari ini sudah ada yang belajar tajwid tahsin, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Tetapi membaca Al-Quran dengan tajwid dengan tahsin itu fardu ain. Jadi kita nggak dituntut untuk belajar tajwid, nggak dituntut belajar tahsin, tapi dituntut bisa. Jadi kalau kita nggak belajar tajwid nggak apa-apa sebenarnya, yang penting pas baca benar gitu. Karena hukum baca Quran itu sesuai tajwid fardu ain, belajarnya fardu kifayah. Nah, kalau lebih seperti ini. Jadi hukum-hukum fardu tidak hanya fardu kifayah dan fardu ain ternyata. Selain itu ada fardu dilihat dari waktunya. Ada yang mutlak, ada yang muakkad. Nah, waktu mutlak itu dia enggak ditentukan sesuai dengan kebutuhan kapan kejadiannya. Misalnya kita kafarat tadi, ketika kita melanggar sumpah maka saat itu juga segera bayar kafaratnya. Atau amar ma'ruf nahi munkar wajib ya. Nah, kapan melihat amar ma'ruf atau berkesempatan amar ma'ruf nahi munkar, maka di saat itu kewajibannya turun. Jadi nggak bisa saya mau amar ma'ruf nahi munkar itu kalau malam aja. Nah, nggak bisa. Atau misalnya belajar itu wajib juga wajib ya. Nah, belajar nggak ada waktu kita misalnya saya mau belajar tuh malam aja. Nah, nggak bisa ya. Tetapi kalau untuk mendisiplinkannya, misalnya kalau sekolah ada jam belajar itu cuma untuk mendisiplinkan. Tetapi secara teori dia nggak terikat dengan waktu kapan aja belajar. Dan hebatnya kekurangan manusia itu, kalaupun seumur hidup belajar dia nggak akan mampu untuk mempelajari semua tentang kebutuhannya. Pasti kurang waktunya. Makanya juga kewajiban kita belajar itu minal mahdi ilal lahdi, dari sampai kita meninggal baru selesai belajar. Oke, biar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia terkait rukun. Terkait wajib. Bahwa wajib itu gak hanya fardu kifayah dan fardu ain. Ada pilihan-pilihan. Nah, ini agak menjemukan ya pembahasannya ya. Karena ini ibarat kalau kungfu, ibarat silat itu. Kalau yang kemarin kita lagi lihat aksi silatnya. Kalau sekarang tuh kita lagi belajar mengetahui tujuan seperti ini apa namanya, ya. Agak bosan dulu, nanti di belakang kita bisa padukan sendiri, karena ini pondasi dasar. Kalau ini pakem ini, insya Allah untuk mengerti hukum itu lebih mudah. Ada 4 ya. Kalau boleh kita review sedikit, kalau wajib dari segi jenisnya ada berapa? 2, muayyan, mukhayyar. Kira-kira ingat ya? Dari segi waktunya ada 2. Ada mutlak, ada muakkad. Oh iya, saya lupa. Muakkadnya dibagi menjadi 2. Nah, jadi ada yang muakkad itu yang dia sudah ditentukan, ya, ditentukan dia. Misalnya sholat subuh sudah ditentukan waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sudah ditentukan. Tetapi ada yang muwassa, ada yang mubayyan. Kalau muwassa itu dia punya 3 pilihan. Kalau mubayyan cuma 2 pilihannya. Mubayyan itu pilihannya cuma ada dan qadha. Nah, kalau ada itu langsung dikerjakan di waktunya. Kalau qadha itu waktunya habis baru dikerjakan, itu qadha. Nah, kalau yang mubayyan cuma 2 aja pilihannya, ada atau qadha. Contohnya apa? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Kalau yang muasa dia punya 3 pilihan, ada i'adah, ada qadha. Kalau ada itu langsung dikerjakan ya. Misalnya sholat itu bisa kerjakan ada. Nah, kalau yang belajar fikih Syafi'i, yang belajar pakai niat, misalnya
usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil ada. Tapi kalau sholatnya udah lewat waktunya, nanti bangun subuh jam 8, ada masih ada nggak? Ganti jadi qadha kan, karena waktunya udah lewat, gitu ya. Nah itu kalau yang pakai niatnya dilafazkan. Tetapi ada yang i'adah. I'adah itu bagaimana? I'adah itu dia sholat di waktunya, tapi nggak pertama kali, untuk yang kedua atau ketiga kali. Misalnya kita sholat zuhur, setelah sholat zuhur ternyata ketahuan badan kita atau baju kita ada najisnya, maka kita sholat lagi, namanya sholat i'adah. Atau sholat dihormatil waktu, untuk menghormati waktu. Kita lagi jalan keluar, tiba-tiba azan zuhur atau azan asar, kita belum yakin nih pakaian kita ini suci atau enggak, masih ragu-ragu. Kita sholat aja dulu, nanti tiba di rumah sholat lagi. Ya. Sholat di rumah lagi itu sholat i'adah. Sholat pertama itu sholat dihormati waktu, kita menghormati waktunya. Khawatir, kalau dulu kata Ustaz saya, khawatir di jalan udah nggak ada nyawa kita. Jadi dulu waktu di pesantren, kalau liburan itu liburan hari Kamis, pulang lagi Jumat. Kalau anak-anak yang dekat rumahnya pulang ke rumah. Saya kebetulan jauh beda pulau, harus naik pesawat, jadi nggak mungkin pulang ke rumah. Jadi ya jalan-jalannya ya ke luar gitu ya. Yang penting jalan udah seneng banget, anak motor tuh keluar udah seneng banget. Nah di luar itu nggak yakin nih, kita kan sholat bukan pakai baju yang ke mall gitu, bukan ya. Kita sholat baju sendiri. Jadi ya sholat aja dulu. Nanti pas di perjalanan udah pulang sampai Pondok Kaki baru sholat lagi. Itu namanya sholat i'adah, dan itu boleh. Tapi kalau puasa nggak boleh i'adah. Misalnya kita puasa mulai imsak jam 4, jam 6 kita batal. Kita sahur lagi tuh jam 7 kita mulai. Nanti bukanya jam 9 malam, diundur sedikit. Nah itu nggak bisa, karena dia mudhayyah. Meskipun sama-sama dalam waktunya, gitu ya. Tapi ada yang dia puasa, ada yang tidak. Itu tentang yang wajib, ada 8 ya kurang lebih. Kalau yang sunnah, bahasanya itu mandub. Istilahnya banyak ya untuk sunnah. Ada sunnah, ada huda, ada nawafil. Nah, itu sunnah. Itu punya 2 sudut pandang. Yang pertama dari tingkatannya, hierarkinya. Ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad. Itu sudah familiar ya, bahwa ada sholat sunnah rawatib yang muakkad, ada yang tidak muakkad ya. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh muakkad, sebelum asar ghairu muakkad. Kurang lebih seperti itu. Tapi ada juga dilihat sholat sunnah itu dari sisi mukallafnya. Ada sunnah aini, ada sunnah kifai. Kalau sunnah aini itu sunnah setiap kita mengerjakannya, nggak bisa dibadali gitu ya. Setiap yang ujungnya sunnah itu biasanya sunnah aini. Misalnya sholat sunnah berarti sunnah aini, puasa sunnah sunnah aini. Tapi ada sunnah kifai. Dia sunnah nih, tapi kita bisa, satu orang bisa menghandle untuk orang lain. Misalnya dalam fikih Syafi'i itu melakukan kurban. Jadi kalau kita kurban satu orang itu sudah bisa menutupi satu keluarga. Nah itu dia masuknya ke dalam sunnah kifai. Jadi yang meskipun yang kurban ayahnya, yang lain juga dapat kebagian pahala. Nah untuk sunnah cuma 2 saja. Yang ketiga ada haram. Haram itu dibagi menjadi 2. Haram li dzatihi atau haram li ghairihi. Ada haram memang karena dia haram, ada haram yang karena selain dianya. Ya karena memang dia haram, misalnya makan babi itu memang haram karena babinya. Minum khamar haram memang karena khamarnya. Berzina memang haram karena zina.
Tapi ada sesuatu yang dia halal, tapi tiba-tiba jadi haram. Nah, itu namanya haram di ghairi. Haram karena penyebab yang lain. Itu misalnya berhubungan suami istri kepada istri. Kira-kira halal ya, asal istri sendiri, bukan istri tetangga. Nah, ketika kita melakukan itu halal. Tetapi kalau melakukannya ketika istri haid, maka itu menjadi haram. Makanya haid itu menjadi haram di ghairi. Nah, untuk haram ada dua tadi ya. Haram di dzatihi, haram di ghairi. Untuk yang makruh, mayoritas ulama, jumhur ulama makruhnya satu aja makruh. Tetapi untuk usul fiqh dari mazhab Hanafi, beliau sering memakai kaidah istilah makruh tahrim dan makruh tanzih. Kalau kita baca kitab misalnya ada tulisan makruh tahrim, nah jangan dianggap itu makruh seperti makruh yang kita maksud. Nah, makruh tahrim itu misalnya memakai baju sutra bagi laki-laki, memakai emas bagi laki-laki, itu makruh tahrim. Misalnya kita baca buku tiba-tiba, oh makruh tahrim, makruh doang. Yaudah saya pakai sutra, saya pakai gelang emas. Nah, yang dimaksud dengan makruh tahrim itu istilah yang dikeluarkan oleh ulama Hanafiyah yang mengatakan untuk kita yang bermadzhab Syafi'i itu sederajat dengan haram sebenarnya. Jadi makruh tahrim itu sederajat dengan haram. Tapi ada makruh tanzih. Nah, makruh tanzih itu baru yang menurut kita itu sederajat dengan makruh. Makruh tanzih itu misalnya sholat berjamaah bau badan itu makruh. Ya. Makan jengkol makruh apa? Makan jengkol makruh tanzih. Makan jengkolnya nggak makruh. Baunya itu yang makruh. Kalau bareng-bareng, makan jengkol sendiri dalam kamar, sholat sendiri, hirup sendiri nggak apa-apa, nggak makruh. Tapi kalau makan jengkol, nggak gosok gigi, ke masjid, nggak pakai masker, ngomong paling gede, nah itu makruh ya. Nah, itu menjadi makruh. Makruhnya karena mengganggu orang lain. Nah, itu istilah aja untuk perbendaharaan kata. Kalau misalnya nanti tiba-tiba baca buku ada makruh tanzih, itu istilahnya itu sederajat dengan haram. Yang kelima ada mubah. Mubah ini sebenarnya para ulama memasukkan mubah itu hukum taklif atau bukan sebenarnya. Karena kalau hukum taklif itu mempunyai efek dosa dan pahala, ya kayak wajib tadi kalau kita kerjakan berpahala timbangkan dosa. Makruh haram punya efek. Kalau mubah nggak ada efek dosa pahalanya. Makanya ada istilah mulhaq ibadah untuk yang mubah. Mulhaq ibadah itu ibadah apa perbuatan mubah tapi dia niatkan untuk ibadah. Nah, dia jadi bernilai ibadah. Itu namanya mulhaq ibadah. Kita tidur itu mubah. Tapi ketika kita tidur, kita niatkan ya Allah saya tidur jam 8 pengen tahajud nanti jam 2. Nah, itu jadi ibadah. Kita mau tidur kita zikir dulu, niat dulu dan lain sebagainya menjadi ibadah. Makan misalnya, kalau makan aja nggak ada pahalanya, juga nggak ada dosanya. Tapi kalau kita makan niatnya untuk menguatkan badan, dia bisa sholat, nah itu jadi ibadah. Namanya mulhaq ibadah. Nah, sampai di sini itulah 5 hukum taklif: wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah. Kita lanjutkan sampai di sini masih aman ya? Untuk digambarin bahwa hukum itu seperti itu. Yang kedua, hukum wadhu, dia juga ada 5. Hukum wadhu. Sebelum saya ke hukum wadhu, saya menjelaskan kebetulan kita bahas tentang wajib dan haram. Pertanyaannya, ini yang sering terjadi polemik di masyarakat. Pertanyaannya, apakah setiap sigot perintah dalam ayat Al-Quran atau hadis itu bermakna wajib? Apakah setiap perintah, sigot perintah dalam Al-Quran atau hadis itu bermakna wajib?
Kira-kira jawabannya apa? Yang kita sering dengar, ini wajib. Ini ada fi'il amarnya, fi'il perintah, maka dia wajib. Nah, dalam usul fikih dibahas bahwa sigat amar itu tidak serta-merta menjadikan itu hukumnya menjadi wajib. Karena kalau semua sigat amar jadi wajib, kita sulit sekali. Banyak sekali yang berdosa kita ini. Misalnya ya, Ghayyaru asyaiban. Rasulullah bersabda, Ghayyaru asyaiban kepada para sahabat. Ubahlah ubat kalian. Nah, jadi ubat itu Rasulullah suruh diubah ubatnya, warnanya. Jangan warna hitam, tapi warna selain hitam. Nah, kalau misalnya itu menjadi wajib, maka ini yang bapak-bapak yang masih putih ada dosa semua, ya? Karena wajib gak ditunaikan. Tapi hukumnya malah mubah, ya? Ada yang perintah tapi sunnah, ya? Misalnya kalau kamu mau mendatangi kasur untuk tidur, maka berwuduklah sebagaimana wuduk untuk sholat. Falyatawaddo itu sifatnya perintah. Tetapi yang kita tahu bahwa kalau mau wudhu sebelum tidur itu hukumnya sunnah. Makanya dulu waktu kuliah itu kita belajar pas bab perintah ini. Perintah itu maknanya ada minimal 17 derivasi makna perintah. Ya. Makna amar itu ada 17 maknanya, itu minimal. Ya. Jadi nggak serta-merta langsung menjadi wajib. Juga sebaliknya, tidak semua wajib itu berdasarkan perintah. Ada juga kadang berdasarkan cuma khabar saja, khobar. Ya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang wafat di antara kamu, wa yadharuna azwajan, kemudian meninggalkan istri, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra, maka suruh dia menahan dirinya, maksudnya iddah 4 bulan 10 hari. Dalam ayat redaksi tersebut gak ada fi'il amarnya, gak ada perintahnya, tetapi itu menjadi wajib. Nah itu ya. Nah yang menentukan ini wajib, ini sunnah itu siapa? Itu tadi mujtahid. Maka kita harus banyak-banyak berterima kasih kepada ulama mujtahid itu. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu perintahnya pakai fi'il amar atau enggak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa. Ada kata perintahnya dari situ? Enggak ada. Yang ada kutiba. Kutiba itu mana fi'il amar. Kata kerja masa lampau yang dia majhul. Jadi gak ada perintahnya, tapi dia wajib, kayak gitu ya. Jadi gak semua wajib itu dari perintah, dan gak semua perintah itu bermakna wajib. Nah di sini kita bisa bijaksana ketika mendengarkan orang-orang yang membenturkan kita, ya, membenturkan kita dengan istilah itu wajib karena hadisnya perintah amar. Ya. Kita bisa lebih bijaksana di sini bahwa tidak serta-merta yang perintah amar itu menjadi wajib. Pakai jenggot itu hukumnya wajib atau gimana Pak? Khalifu lil musyrikin, berbedalah kamu dengan orang-orang musyrik. Firrul liha wa ahfus syawari, panjangin jenggot, potong kumis, perintah Rasul kayak gitu. Tapi kalau hukum panjangkan jenggot kira-kira apa Pak? Wajib, sunnah, atau makruh kalau motongnya? Nah di sini para ulama berbeda pendapat, ya. Nah padahal redaksinya itu perintahnya sama, kata-katanya amar gitu ya, tetapi para ulama berbeda pendapat. Ada yang motong itu boleh, tapi kalau udah panjang sekali. Karena Ibnu Umar dia kalau mau haji potong janggut, tapi dia hitung dulu dua tangannya, 1, 2, baru dia potong. Nah, kalau masih pendek nggak potong, ya. Tapi ulama yang lain
menyatakan misalnya dari Syekh Al-Jum'ah, mufti Mesir. Beliau mengatakan bahwa sekarang ini dan dari dulu tuh semua masyarakat Arab tuh pakai jamun gitu ya. Makin ke sini jamun itu juga menjadi tradisi di masyarakat. Dulu pakai dasi, kata beliau, itu para ulama mengharamkan karena tasyabbah bil kafir, menyerupai orang kafir. Pakai dasi, karena dulu yang pakai dasi cuma orang kafir. Tapi sekarang semua agama pakai dasi, semua suku pakai dasi, nggak dikenal lagi. Maka dasi itu sekarang menjadi yang biasa aja mubah. Jambut menurut beliau juga hukumnya seperti itu. Dia tidak menjadi kewajiban. Paling berat memotongnya adalah makruh, gitu ya. Jadi nggak sampai haram. Karena kasihan teman-teman yang nggak pakai jambut langsung dianggap haram, gitu ya. Kalau saya pribadi lebih nyaman pakai jambut. Tetapi nggak nyaman ketika teman kita yang nggak pakai jambut itu diharamkan, itu nggak nyaman kita dengarnya, gitu ya, kurang lebih. Jadi karena hukum bukan nyamannya kita, tetapi memang kondisinya seperti itu. Masalah amar, tidak semua perintah menjadi wajib, tidak semua wajib itu berdasarkan dalil. Baik, kita masih banyak ya waktunya. Karena bahas hukum wudu itu ada 5, kalau kepotong gak enak. Kita lanjutkan. Hukum wudu. Hukum wudu ini lebih hukum kausalita ya. Ini lebih banyak permainannya. Pertama kita ada sabab. Kalau bahasa Indonesia ya sebab akibat sabab ya. Kita bisa lihat dia dari segi sumbernya. Sebab itu sumbernya bisa dari luar, bisa dari diri kita manusia, bisa dari luar diri kita yaitu Allah, Tuhan Allah Subhanahu. Misalnya yang dari diri kita misalnya apa? Sabab menjadi dalam ibadah. Misalnya perjalanan. Kita melakukan perjalanan ketika dia udah lewat dari 85 km, kita sudah bisa jamak sholat. Kita bisa nggak puasa gitu ya. Nah kita nggak puasa, kita nggak nyala sholat, itu penyebabnya siapa? Kita sendiri, karena kita yang hafal gitu ya. Nah itu berarti penyebabnya kita sendiri. Tapi ada penyebabnya di luar diri kita. Misalnya apa? Misalnya penentuan waktu sholat misalnya. Kita nggak bisa nih sekarang subuh 14.42. Kita mau atur, kita mau subuh jam 4 aja, nggak bisa ya. Atau sholat puasa, nanti puasa sekitar tanggal 2 sampai 3 April. Kita mau biar keren nih tanggal 10 April nih, nggak bisa. Karena udah ketentuannya seperti itu. Maka sababnya dari luar diri kita. Misalnya sakit juga, sakit bukan kita yang mau, gitu ya. Gila juga, gila nggak mau, nggak mau sholat, gila aja lah, nggak bisa. Ya itu dari luar. Itu dari segi sumber. Tapi juga sabab bisa dilihat dari jenisnya. Ada yang kita bahas kemarin, ada yang makbulil makna, ada ghairul makbulil makna. Ada yang bisa dicerna dengan akal, ada yang nggak bisa dicerna dengan akal. Itu ciri-cirinya sudah kita bahas kemarin, bahwa yang kemungkinan besar yang dia bisa diterima dengan akal itu adalah masalah dalam muamalah. Kalau yang tidak masuk di akal itu biasa dalam masalah ibadah. Jadi kalau ibadah itu dia konsepnya dia konstan ya, dari Rasul sampai sekarang ya harus sama begitu. Tapi kalau muamalah dia berkembang, dinamis. Juga sahabat juga seperti itu. Kita nggak bisa bertanya sahabat kenapa sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, kenapa puasa itu di bulan Ramadan. Nah itu kita nggak bisa jawab karena dia ghairul makbulil makna, nggak bisa dicerna dengan akal. Sudah samina wa ta'ala. Siapa yang menentukan itu? Para ulama. Tapi ada yang dia makbulil makna, bisa dicerna dengan akal. Biasanya dalam hal-hal muamalah. Misalnya khomer ya, khomer dulu
itu variasinya paling dari anggur, dari kurma sedikit ya. Kalau khamar sekarang kan banyak mereknya ya. Jadi kalau kita mau nggak dikiaskan, maka yang haram cuma khamar zaman Rasul. Tetapi ini dia makulil makna, dia bisa dicerna, jadi dia bisa dikiaskan, bisa diijtihadkan. Ada istilah usul fiqh, la kiasa ma'an nas, la ijtihada ma'an nas. Enggak boleh berijtihad kalau sudah ada nas. Maksudnya itu bukan yang makulil makna, tetapi maksudnya yang ghairu makulil makna. Jadi jangan kalau masalah ini sering juga kita di fitnah adu gitu ya, dalam hal-hal yang makulil makna. Misalnya kayak tadi, jenggot ini makulil makna ya, dia bisa dicerna dengan akal. Perintah Rasul khaliful Yahud, berbedalah dengan orang Yahudi. Nah sekarang emang orang Yahudi nggak berjanggut juga, justru kadang lebih panjang dianya. Nah itu perintahnya. Jadi itu pasti makulil makna, bisa dicerna dengan akal. Memang bukan akal kita, tetapi para akal ulama. Ya. Jadi kita masih bisa main situ. Kasih hanya teman-teman yang nggak pakai jenggot, misalnya karena dia nggak punya jenggot, atau dia nggak cocok pakai jenggot, gitu, atau di tempat kerjanya nggak boleh pakai jenggot, atau dia pakai jenggot di tempat kerjanya dikucilkan misalnya. Kemudian dia harus pakai jenggot itu udah langsung dari Rasulullah perintah. Kalau ada perintah langsung samina wa ata'na. Kasihan ya. Kemudian dia nggak tahu hal seperti ini, jadi dia mau hidup jadi gak enak, gak tenang hidup. Padahal ini bagi ulama ini hal yang sangat sederhana. Ada makulil mana, ada ghairu. Kemudian yang ketiga, sabab itu ada berdasarkan waktunya. Nah, tadi kita udah belajar ada ibadah, ada qadha, dan satu lagi ada sabab idrak. Nah, kalau ada kita melakukannya di waktunya, kalau ada kita melakukan perbuatan itu di waktunya, tapi untuk yang kesekian kalinya. Kalau qadha kita melakukan ibadah itu di luar waktunya, tapi setelah qadha itu setelah. Kalau idrak dia sebelum. Nah, kira-kira apa contohnya? Boleh nggak Pak kita sholat zuhur sholat asar belum masuk waktu asar? Boleh nggak kira-kira? Secara dasar nggak boleh. Tetapi dari sabab idrak dia dibolehkan dengan jalan apa? Dengan jalan jamak takdim. Kita jamak takdim sholat zuhur, sholat asar. Itu dibolehkan dengan sabab idrak. Sholat zuhur, sholat asar. Kita mengerjakan sholat asarnya di waktu apa? Zuhur, asarnya belum masuk. Secara kaidah nggak boleh. Inna sholat kanat alal mu'minina kita mau putar. Sholat itu ada waktu-waktunya. Tapi ini kita bisa majukan karena dia ada sabab idrak. Jadi boleh. Sama seperti zakat profesi. Nah, zakat profesi, zakat itu ada haul, ada nisabnya. Haulnya cuma setahun. Tapi zakat profesi dia baru bulan pertama masuk langsung dipotong zakat profesi. Kok bisa? Nah itu dia masuknya ke dalam ini konsep idrak itu. Maka dia kalau nggak ada konsep idrak pasti nggak bisa. Dengan ada konsep idrak itu maka bisa kita zakat profesi itu setiap bulan dicicil. Gitu ya. Meskipun ini pro kontra, ada yang boleh kan ada yang enggak. Itu dari segi sebab. Saya ulang, sebab itu ada 3 sudut pandang. Dari segi sumbernya, dari segi baru sebab ya, bahasa depan jawab dulu. Saya percepat aja ya, biar nanti cukup 15 menit sampai isyraq. Kalau ada pertanyaan nanti kepanjangan bisa ditunda sampai pertemuan yang akan datang, atau nanti langsung pribadi. Gak enak sama yang lain ya. Ada masih tempat sebabnya. Ada 3 tadi sabab dari segi sumbernya, dari segi waktunya, dari segi jenisnya ya. Yang kedua ada syarat. Syarat ini dalam usul fikih syarat dan rukun itu satu. Dalam fikih syarat rukun berbeda.
Kenapa disatukan? Karena konsepnya sama. Syarat itu dan rukun itu sesuatu yang harus ada untuk suatu perbuatan, gitu ya. Bedanya kalau syarat itu sebelum, kalau rukun itu di dalam. Kalau syarat itu laisa min mahiyatil amal, kalau rukun min mahiyatil amal. Jadi kalau contoh nih yang paling biasa ya, yang paling sering, niat. Niat itu syarat atau rukun, Pak? Imam Syafi'i menyatakan rukun. Makanya sholat itu niatnya bukan waktu usolli fardhu, bukan. Itu hanya alat bantu untuk menguatkan hati. Nanti niatnya kapan? Waktu Allah. Ini kita udah mulai sholat ya, Allah. Udah mulai sholat takbiratul ihram. Ketika kita Allah, maka ingat niat yang akan kita sebut. Nah itu makanya dia muqarrar, sejalan gitu ya. Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Hanafi syarat. Makanya kita pernah lihat juga orang kadang dia dari jalan cepet-cepet nyampe masjid, nggak ngapa-ngapain langsung, nggak ada tumaninah langsung aja. Nah itu karena dia syarat, niat itu syarat. Jadi sebelum sholat dia udah niat dulu, gitu ya. Nah jadi nggak mesti kalau Imam Fikih Syafi'i harus pas takbiratul ihram. Niat, syarat dan rukun itu dua hal yang berbeda. Dengan dua hal ini kadang kita juga sering salah-salah. Yang mengatakan syarat apa, sholat kok lama-lama, langsung aja gitu ya. Kalau yang satu yang mengatakan rukun, itu kan rukun. Sholat itu dibuka dengan apa? Bukan dengan niat, tapi dibuka dengan takbiratul ihram. Niat dari mana gitu ya? Saling bertengkar. Padahal itu beda, meletakkan saja syarat atau dalam konsep hukum syariah, syarat itu dibagi dua, syarat syar'i dan syarat ja'ali. Syarat syar'i itu syarat yang langsung Allah jelasin. Hukum maksudnya syarat dari syariah langsung. Kalau syarat ja'ali, dia syarat yang kesepakatan manusia, gitu ya. Jadi syarat dibagi dua, ada syarat syar'i, ada syarat ja'ali. Kalau syarat syar'i dibagi jadi dua, ada syarat wajib, ada syarat sah. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Biasanya syarat wajib itu meliputi 3 hal: Islam, balik, berakal, gitu ya. Itu syarat wajib. Kalau kita sudah Islam, kita sudah balik, sudah berakal, wajib sholat. Islam, balik, berakal, wajib puasa, gitu. Tapi ada syarat sah. Syarat sah itu biasanya dia tidak melibatkan baliknya. Jadi kalau ada anak-anak dia puasa, boleh nggak Pak? Boleh, meskipun dia nggak masuk syarat wajib. Kalau dia puasa, dia syarat terpenuhi, rukun terpenuhi, tidak ada maninya, maka dia tetap sah, meskipun dia tidak masuk dalam syarat wajib. Kalau ada orang kafir misalnya puasa Pak, sah nggak puasanya? Sah nggak kira-kira? Nggak sah, karena syarat sah ada Islam dan berakal. Islam dan berakal. Jadi ada juga yang gitu ya. Ustaz, kalau bulan puasa saya masuk ke kamar mandi, terus tiba-tiba nggak sengaja ketelan gayungnya, batal atau enggak? Kata Ustaznya nggak batal. Nggak sah. Karena syarat puasa itu punya akal, ente nggak ada akalnya gitu. Masa kayu sampai ditelan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau syarat sah dia cuma 2, syarat wajib dia ada 3. Kemudian ada syarat ja'ali, syarat kesepakatan kita antar manusia. Itu ada yang sahih, ada yang fasid. Yang sahih itu dia sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya ada yang mau nikah, perempuannya mensyaratkan kepada calon suaminya, saya mau nikah sama Anda kalau saya tidak bakal poligami. Itu boleh, gitu ya, menjadi syarat. Bukan berarti dia menolak poligami, tetapi dia menikmati fasilitas yang ada, gitu ya, biar dia terjamin ini sampai mati saya nggak didoakan, gitu, boleh. Nah, sebagaimana di kitab Al-Murti ya. Nah, tapi ada syarat yang fasid.
dia bertentangan dengan syariat. Misalnya laki-laki mau nikahin perempuan, saya mau nikahin sama kamu, saya nikahin kamu, tapi nanti ketika nikah saya nggak bisa kasih nafkah. Nah, itu nggak bisa, karena nafkah itu kewajiban syariat, wajib, gitu ya. Kita bikin kesepakatan nggak mau tunaikan itu, jadi dia fasid, syaratnya menjadi batal. Sabar syarat selanjutnya mani. Kita isyroknya jam 6, sekitar 6.13 ya. Sudah berasa betul. Kalau potong cepat disingkat banget saya juga bingung tuh ini. Terus saya dikit ya. Yang ketiga mani itu penghalang. Dia menjadi sebab penghalang kita untuk hukum sesuatu. Ada mani ta'sir, mani yang berpengaruh. Ada mani min haitsil masdar, mani dari segi sumbernya. Mani yang berpengaruh itu maksudnya dia berpengaruh terhadap sumber atau sebab hukum atau akibat hukum. Misalnya dia menjadi penghalang sebab hukum. Dia membunuh misalnya. Seorang anak membunuh ayahnya, maka dia menjadi terhalang karena membunuh itu, dia menjadi terhalang mendapatkan warisan. Atau dia murtad, maka dia terhalang untuk mendapatkan warisan. Maninya dari siapa? Dari dia yang melakukan sendiri. Mani taksir, dia berpengaruh kepada sebab hukum. Ada juga yang berpengaruh kepada hukumnya. Misalnya rotok sepersesuan yang saya agak sedikit, yang mani taksir yang terkait hukum, dia dibagi menjadi dua. Ada mani ibtidak wal istimrar, ada mani ibtidak saja. Jadi mani ibtidak itu dia di awal dan terhalang, setelahnya nggak jadi terhalang. Ada yang dari awal terhalang, setelahnya tetap terhalang, gitu ya. Misalnya yang dari awal terhalang, setelahnya enggak, misalnya iddah. Ada suami mentala istrinya, maka ada iddah salah satu buruk 3 kali suci misalnya. Ketika dia talak itu, orang lain menjadi mani terhalang untuk menikahi istri tersebut. Nah, ya. Tetapi ketika setelah selesai masa iddahnya, nggak jadi penghalang lagi. Kalau ada mani ibtidak wal istimrar, dia dari awal sampai kapanpun dia jadi penghalang. Misalnya rodok sepersesuan. Ada orang nikah, dia nggak tahu istrinya sepersesuan. Kira-kira kalau dari awal sudah tahu nih, memang nggak boleh, pasti dari pengadilan agama, dari KUA nggak akan izinkan. Tapi kalau kita sudah nikah, udah bertahun-tahun berlalu, 10 tahun baru ketahuan ternyata sepersesuan. Kira-kira itu nikahnya gimana? Maka nikahnya dari fasah. Fasah itu otomatis batal, diputuskan oleh pengadilan, dan dia konsekuensinya nggak punya masa iddah. Jadi orang yang difasah itu besoknya udah boleh nikah lagi, kalau ngumpet ya. Jadi fasah, meskipun dia nikahnya sudah bertahun-tahun lalu, tapi karena dia istimror berkelanjutan sampai kapanpun ketahuannya tetap langsung fasah. Orang ini seperti itu ya. Ada mani min haitsil masdar, dari segi sumbernya. Ada dari diri sendiri, ada dari Allah, dari luar ya. Misalnya dari luar, kita gila, kita sakit, itu penyebab mani dari luar, gitu ya. Tapi kalau dari diri kita seperti tadi membunuh, murtad, itu kita sendiri yang mau. Kita murtad gak dapat warisan, jangan marah, gitu ya. Kita bunuh ayah, sengaja nih, ayah kaya banget, dia pengen hartanya, dia bunuh aja. Nah, gak dapat justru dianya, gitu ya. Nah, jadi dia menjadi penghalang karena dia. Kemudian yang selanjutnya sah batal. Kalau semua tadi sabar, syarat, mani itu syaratnya terpenuhi, sababnya sudah masuk dan maninya tidak ada, maka dia menjadi sah. Kalau dalam hal ibadah, sahnya itu ketentuannya bagaimana? Dia gugur kewajibannya sebagai kewajiban taklif.
Jadi kalau masalah ibadah dia gugur dari kewajiban taklif, tapi kalau dalam muamalah dia berimplikasi kepada hukum itu menjadi halal. Ya. Jadi kalau kita masalah muamalah nih, kalau dia hukumnya itu halal, maka dia menjadi sah. Tapi kalau transaksi tidak halal, itu transaksinya tidak sah. Yang terakhir, azimah dan rukhsah. Azimah itu sesuatu yang seharusnya masa normal itu azimah. Kalau rukhsah itu masa luar kendali ya, luar biasa gitu ya. Sakit itu rukhsah. Perempuan rukhsah karena dia nggak perlu sholat jamaah di masjid, nggak perlu sholat jumat di masjid rukhsah. Haid itu rukhsah. Orang tua itu rukhsah. Sakit, safar kurang lebih banyak ya, kurang lebih seperti itu. Rukhsah dan azimah. Kalau azimah hukum awalnya. Itu ketentuannya apa? Cuma 3 aja. Lebih baik, lebih buruk, dan sama. Kadang lebih baik rukhsahnya, atau lebih baik azimahnya, atau dia setara. Kurang lebih seperti itu aja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nih, perasaan terkejar-kejar ya. Mungkin semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.